Jadi reseller aja, nggak usah pusing, tinggal jualan. Jual produk sendiri dong, mana bisa cuan kalau jual produk orang lain. Eits, bisnis reseller dan bisnis produk sendiri mana yang lebih baik ya? Yuk kita bahas. Buat kamu yang belum tahu, bisnis reseller itu berarti kamu mengambil produk dari supplier atau dari pihak lain, lalu kamu jual lagi dengan harga yang lebih tinggi atau dengan harga yang sudah ditetapkan oleh supplier tersebut. Dan kalau bisnis produk sendiri, itu berarti kamu menjual produk atau jasa kamu sendiri atas nama brand kamu sendiri. Meskipun itu bahan bakunya bisa kamu beli dari supplier, tapi kamu proses atau kamu modifikasi dulu sendiri. Sebenarnya mana sih yang lebih baik? Nah, sebelum itu, yuk kita kupas dulu masing-masing plus minusnya apa aja biar kamu juga bisa pertimbangkan untuk dirimu sendiri. Oke, kita mulai bahas dari bisnis reseller dulu ya. Kelebihan bisnis reseller yang pertama adalah modalnya minim atau bahkan kadang bisa nol. Enaknya kalau kamu itu jual produk orang lain, memang bisa dimulai dengan modal yang sangat minim banget dan di beberapa kasus bahkan bisa dengan modalnya nol. Tentu tergantung kamu jualnya apa dan juga supplier kamu kebijakannya seperti apa. Yang kedua, barangnya itu udah siap dijual. Karena barangnya itu udah siap dijual, jadi pasti akan lebih gampang untuk kamu mulai jualan daripada kalau kamu harus pusingin produksi dan kamu juga jadi bisa fokus untuk cari customer dan mulai jualan. Jadi cocok buat pemula. Dan kamu juga nggak usah capek riset, capek kembangin produk. Malahan kamu bisa nih jualan berbagai macam produk dari berbagai macam supplier yang beda-beda. Nah, next itu minim resiko ya. Karena memang komitmennya itu nggak sebesar kalau kamu harus jualan produk sendiri. Bahkan banyak orang itu bisa menjadikan reseller sebagai income sampingan. Kalau amit-amit produk yang kamu jual itu nggak laku, ya udah tinggal stop jualan aja gitu. Beda banget dengan kalau kamu jual produk sendiri. Resiko barang jualan gak laku itu akan lebih terasa berat. Next, kelebihan lain adalah kamu juga nggak usah ngestok barang. Nah, tapi ini lagi-lagi tergantung suppliernya ya. Ada beberapa supplier yang dia itu mau untuk langsung kirim ke customer kamu. Jadi, kalau customer ini order sama kamu tinggal forward orderan itu ke si supplier, dan si supplier kemudian yang akan kirim barangnya ke customer kamu langsung atas nama kamu. Next, kamu juga bisa belajar dan tes market dulu. Jadi, sambil kamu jualan produk orang lain, kamu bisa sambil belajar dan kamu cari tahu apa sih yang customer suka dan apa sih yang mereka nggak suka. Biar just in case kalau suatu hari kamu ingin membangun brand sendiri, kamu udah tahu apa yang bakal laku. Nah, tapi bisnis reseller juga ada kekurangannya. Dan pertama adalah profitnya memang lebih sedikit ya. Nah, karena kamu kan beli produk jadi dari supplier kan, jadi kamu juga nggak bisa untung terlalu banyak karena pasti si supplier udah untungin gitu. Dan kadang, bahkan sering gitu, supplier udah memasangkan suatu harga standar yang harus diikuti oleh semua resellernya. Jadi potensi kamu profit itu lebih terbatas. Kekurangan selanjutnya adalah kamu bakal bergantung pada si supplier. Karena kamu beli barangnya itu dari supplier, pasti akan ada banyak hal yang ada di luar kendali kamu. Dan kamu juga harus mengikuti SOP-nya si supplier, peraturannya supplier. Belum lagi nih, stok dari supplier itu bisa tiba-tiba habis tanpa sepengetahuan kamu. Dan kamu baru sadar saat ada customer yang beli sama kamu, terus saat kamu mau pesan ke si supplier, suppliernya main bilang aja, oh yang itu lagi kosong, dan kamu yang panik sendiri jelasin ke customer. Dan ada juga resiko supplier makan reseller. Nah, namanya di dunia bisnis ya, kita tuh nggak akan bisa melarang supplier untuk nggak boleh jualan secara retail. Dan kadang resiko untuk supplier makan reseller itu sangat mungkin terjadi. Dan ini pun terjadi sama salah satu kenalan aku yang curhat gitu, karena dia seorang reseller. Dia curhat kalau sejak supplier dia itu ikut terjun juga ke marketplace dan jual harga ecer, dia merasa kalau salesnya itu drop banget. Apalagi nih, kadang ada beberapa supplier itu ya yang bisa dibilang etika bisnisnya kurang baik ya. Jadi mereka tuh jual di marketplace, jual secara ecer, tapi harganya lebih rendah daripada reseller. Kekurangan yang lain adalah bisa terjadi perang harga antara reseller. Nah, si supplier kan pasti punya banyak reseller ya. Dan juga resellernya pasti jualnya barangnya yang sama-sama gitu, sama persis malahan gitu. Dan kadang-kadang ada nih reseller yang agak nakal gitu ya, dan dia sengaja menjual harga itu sedikit lebih rendah daripada reseller yang lain. Dan akhirnya lama-lama terbentuklah perang harga. Next, kamu juga nggak bisa bebas
inovasi, dan perbaiki produkmu. Karena kamu menjual produk milik orang lain, jadi kamu nggak bisa dengan sesuka hati gitu untuk mengubah atau memodif produk itu, meskipun menurut kamu itu akan jadi lebih baik. Jadi kadang-kadang bisa jadi nih customer itu komplain ke kamu tentang produk, tapi kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dan karena kamu itu nggak bisa bebas berinovasi, kamu jadi susah untuk mencari keunikan sendiri. Ingat ya, kalau kita itu jualan, kita pasti bisa pilih antara bersaing dengan value atau bersaing dengan harga. Kalau kita itu nggak bisa memiliki keunikan sendiri, pasti lama-lama kita akan bersaing dengan harga. Dan customer kamu bakal rasa susah untuk setia sama kamu karena di luar sana banyak banget yang menjual barang yang sama persis seperti kamu. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bisnis produk sendiri. Kelebihannya apa aja nih? Nah, jadi yang pertama adalah kamu bisa bangun brand sendiri. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah kebanggaan dan juga impian buat kamu juga kalau kamu bisa membangun sebuah brand kamu sendiri dan juga kamu bisa membangun bisnis yang meaningful. Nah, selain dari itu, kamu juga akan lebih merasa aman kalau kamu memiliki brand sendiri yang menjual produk sendiri karena fondasi itu akan lebih kokoh dalam jangka panjang. Quality control itu hampir sepenuhnya itu ada di tangan kamu. Dan kamu juga lebih memiliki potensi untuk grow bisnis kamu menjadi sesuatu bisnis yang besar someday. Kalau kamu reseller kan pasti ada banyak banget hal-hal yang ada di keluar kendali kamu kan. Nah, kalau kamu itu bisnisnya produk sendiri, kamu juga bisa memiliki keunikan kamu sendiri. Nah, meskipun ya pasti ada di luar sana yang menjual produk mungkin mirip-mirip atau serupa dengan kamu, gak bakal ada yang menjual sama persis seperti kamu. Jadi, kamu bisa bersaing dengan value dan juga kamu bisa membangun customer base yang setia sama brand kamu dan produkmu. Dan of course, profitnya lebih besar. Karena kamu nggak membeli produk jadi dari orang lain, tapi kamu membeli bahan baku, lalu kamu manufaktur atau modifikasi sendiri menjadi produk sendiri. Tentu pasti cost kamu pasti akan lebih rendah daripada orang lain yang hanya menjual ulang dari orang lain. Apalagi kalau produk kamu itu unik banget, kamu pasti akan bisa lebih cuan lebih banyak lagi. Kalau kamu mau bisnis yang potensi cuannya itu besar, pasti lama-lama kamu pasti akan terjun ke bisnis produk sendiri. Nah, terus kamu juga lebih bebas membuat keputusan. Enak kan kalau kamu itu bebas membuat keputusan strategis yang menurut kamu terbaik untuk bisnis kamu. Kamu bebas untuk mengubah atau memodif produknya, kamu bebas untuk launch produk baru, kamu juga bebas discontinue produk-produk yang udah nggak laku. Bahkan harga jualnya aja kamu bisa tentukan sendiri yang menurut kamu terbaik dan terworth it tanpa harus mengikuti peraturan dari supplier atau patokan dari mereka. Nah, tapi bisnis produk sendiri juga ada beberapa kekurangan dan yang paling pertama adalah memang lebih sulit dan juga lebih beresiko. Tentu buat kamu yang masih pemula bakal agak susah ya untuk menebak kira-kira barang apa sih yang bakal laku. Jadi tentu pasti potensi untuk gagal itu lebih besar daripada jadi reseller. Dan kalau amit-amit nih kita gagal, investasi, modal, waktu, tenaga yang sudah kita keluarkan untuk bisnis produk sendiri pasti lebih besar daripada bisnis reseller. Jadi sebelum kamu nih terjun ke bisnis produk sendiri, pastikan kalau kamu sudah memiliki persiapan yang matang. Dan of course, bisnis produk sendiri tentu butuh modal. Memang nggak harus modal yang gede-gede banget, tapi MM-an, tapi tetap butuh modal. Nah, modal itu untuk apa? Tentu sebagian besar akan dialokasikan untuk persiapan untuk mendevelop produk yang layak dijual, belum lagi nanti untuk stok barang pertama. Dan meskipun kamu jualnya itu jasa, kamu juga butuh modal untuk membelajar jasa itu atau mendapatkan sertifikasi biar orang percaya kan. Nah, jadi memang effortnya itu besar banget ya di awal. Dari cari ide, riset market, riset produk, produksi barangnya sampai bagus, kumpulin feedback, bangun trust. Karena saat kamu membangun brand kamu sendiri, kamu itu belum dikenal siapa-siapa. Jadi memang membutuhkan perjuangan yang sangat besar ya. Tapi semakin kamu jalani, kamu akan semakin berasa. Untung dulu aku nggak nyerah ya. Dan juga butuh komitmen lebih. Karena kamu jualnya itu produk sendiri, jadi pasti kamu membutuhkan effort yang lebih besar dan kadang-kadang kamu itu harus mengorbankan waktu nongkrong, waktu tidur. Ingat, kamu itu bener-bener lagi membangun sesuatu itu dari nol. Jadi apalagi nih, kamu itu kemungkinan besar di awal-awal itu kamu masih one man show. Skill manajemen waktu dan manajemen stres kamu akan bener-bener sangat diuji. Dan itulah alasannya kenapa bisnis produk sendiri itu kalau dijadiin income
income sampingan itu lebih susah dan lebih berat daripada reseller. Jadi kalau gitu mana yang lebih baik? Nah, ini sih tergantung kamu ya. Kalau menurut aku, kalau kamu ini punya modal dan juga siap untuk berkomitmen jangka panjang, lebih baik bisnis produk sendiri. Karena meskipun effortnya itu besar banget, tapi lama-lama kamu akan merasa kalau itu tuh worth it. Tapi kalau kamu itu maunya cari income sampingan, atau kamu itu posisinya masih pemula banget, dan kamu juga modalnya sangat-sangat terbatas, kamu bisa memulai dengan bisnis reseller dulu. And then after that, baru kamu pindah ke bisnis produk sendiri. Nah, kalau kamu pilih yang mana? Bisnis reseller atau bisnis produk sendiri? Coba tulis di comments. Nah, mungkin kamu pikir, kalau aku mau bisnis sendiri tapi modalnya minim banget, bisa nggak, Ci? Bisa kok, tapi jujur lebih sulit ya. Tapi tenang, karena udah aku bahas langkahnya step by step di video yang ini, gimana caranya biar kamu juga bisa membangun bisnis dari nol dengan modal yang kecil, termasuk gimana caranya biar kamu bisa mengamankan biaya hidupmu di awal-awal merintis. Thank you udah nonton ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video ini.